Kesempatan kami bisa memuji meninggikan Tuhan, kesempatan yang indah kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Biarkan setiap kami sore hari ini bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi anak-anak yang baik Tuhan yang tunduk sama Engkau. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami sore hari ini karena kami siap mendengarkan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan pujian kepada Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidup. Kami angkat setiap tangan kami, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, sebab Kau mengorbankan diri-Mu buat setiap kami Tuhan. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Sebab kasih-Mu itu Tuhan, Kau berikan harapan di dalam
Sebab tangan-Mu itu Tuhan yang kami perlukan saat ini. Sebab hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Ketika semua keluarga kami, teman-teman kami, gak ada yang bisa menolong setiap kami, tangan Tuhan selalu ada dan selalu terulur untuk setiap kami. Karena itu kami hanya mau berharap sama Engkau Tuhan Yesus. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Kami yakin dan percaya itu semua Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini kami mengangkat setiap tangan kami dan kami mau berteriak sama Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kami, menolong setiap kami dengan caranya Tuhan yang ajaib. Yang bahkan mungkin ketika kami saat ini gak tahu Tuhan mau menolong kami dengan cara apa. Tapi kami tahu tangan Tuhan itu yang terulur buat setiap kami. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, kami tahu, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu, kami perlukan sampai akhir hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu bersama bangkit berdiri. Pujikan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah, katakan dengan imanmu, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu, katakan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sekali lagi dengan imanmu. Sampai akhir hidupku. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu itu yang selalu ada buat setiap kami. Oleh karena itu kami gak mau Tuhan terus-terusan memikirkan masalah kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Allah akan memberikan pertolongan buat setiap kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami mau bersuka cita lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya boleh berkata amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tempat ini, amin. Sama-sama pujikan. Tuhan Allah hadir di sini. Kita
pun dalam nama. Katakan Yesus, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Angkat tanganmu, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Sekali lagi, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Sekali lagi, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tempat ini, amin. Percaya kalau kita diberkati, amin. Boleh berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan kita. Boleh bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah
rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya rahmat Tuhan, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Biarkan saat sore hari ini Tuhan, itu yang terus kami yakini dan itu yang memenuhi setiap pikiran kami. Kami nggak mau punya pemikiran yang buruk Tuhan. Kami mau pikirkan hal-hal yang positif karena kami yakin dan percaya kalau Tuhan Allah selalu ada untuk setiap kami. Biarkan firman-Mu Tuhan yang akan memberkati setiap kami sore hari ini, membawa kami lebih dan lebih lagi semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jalan hidupku. Katakan yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan pujian, pengagungan, serta mazmur kami kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah atas setiap kami, dan biarlah firman-Mu akan mengajarkan dan menambahkan pengertian dan pemahaman lagi bagi kami untuk mengenal Engkau, pribadi-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi setiap hamba-Mu. Juga berkatilah firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya berdoa dari tempat ini kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini akan membawa kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah
diberi kekuatan. Yang mengalami jalan buntu pun Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul menjadi pribadi yang jujur. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal 11 ayat 3. Saya akan bacakan buat saudaraku kekasih. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dunia mengajarkan untuk dapat berhasil dalam hidup, ya, untuk berhasil dalam hidup dan untuk bersukses dalam hidup, kita harus memakai jurus jilat, ya, jilat ke atas, ya, dan sikut ke kanan ataupun disikut ke kiri, bahkan diinjak ke bawah. Itu rumus atau jurus yang dunia ajarkan kepada setiap kita. Ya, tapi kitab Amsal mengajarkan pada kita dengan banyak prinsip. Salah satunya adalah dengan hidup jujur. Jujur menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, itu adalah lurus hati, tidak curang atau tidak bohong. Dan kejujuran adalah ketulusan hati atau kelurusan hati. Jujur atau kejujuran bukanlah sekedar nilai moral seseorang yang baik atau yang jahat atau yang buruk maksud saya. Tapi kejujuran termasuk nilai moralitas yang baik. Bagi orang Kristen, kejujuran adalah identitas atau tanda kita sebagai anak Tuhan. Bila kita berbohong dan berbuat jahat, berarti kita juga beridentitas atau punya tanda, yaitu tandanya anak iblis. Haleluya, puji Tuhan. Hidup dalam kejujuran memang tidak mudah, saudara-saudaraku. Itu adalah pilihan dan keputusan kita. Apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita putuskan. Apakah kita mau hidup jujur atau kita hidup di dalam ketidakjujuran itu. Tapi hidup di dalam kejujuran akan menuntun hidup kita, ya, pada kebenaran dan keselamatan kekal. Saudara mau hidup jujur? Ya, mari kita akan hidup jujur di hadapan Tuhan. Apa berkat yang akan diterima orang jujur? Yang pertama, hidupnya dipimpin ketulusan. Ya, seperti yang kita baca tadi dalam Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Seorang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusan. Ia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar, saudara-saudara. Ada seorang pemuda Amerika Serikat yang bernama Norman. Dia adalah seorang pengusaha jasa, ya, yaitu cleaning service. Suatu kali ada seorang klien yang menelpon dia, ya, menelpon Norman. Ya, klien ini minta tolong untuk dibersihkan rumahnya karena rumah itu sudah lama nggak dihuni dan rumah itu kosong dan kotor. Ya, suatu kali pekerjaan itu diterima oleh Norman dan Norman mengerjakannya bersama timnya ke rumah itu. Singkat cerita, ketika Norman membersihkan rumah itu, Norman menemukan uang tunai sebanyak $100.000. Wow, sungguh banyak uang yang ditemukan dalam rumah itu. Ya, dengan tidak sengaja ditemukannya. Apa yang diperbuat oleh Norman? Norman seketika itu juga langsung menghubungi pemilik rumah itu. Di teleponnya
pemilik rumah itu dan diceritakan bahwa dia telah menemukan uang tunai sebesar $100.000. Aduh, banyak enggak? Banyak sekali saudara-saudaraku. Lumayan sangat banyak buat kita. Ya, melihat kejujuran si Norman, pemilik rumah itu langsung datang ke rumah tersebut. Dan Norman langsung diberi hadiah sebagai imbalan kejujurannya, sebagai imbalan kebaikannya. Diberi Norman $15.000. Ya, $15.000 sungguh lumayan banyak saudara-saudaraku. Ya, tapi apa yang diperbuat oleh pemilik rumah ini? Tidak hanya diberi $15.000, rumah itu sudah kelihatan bersih. Di sana sini sudah enggak ada yang kotor. Dengan seketika itu pemilik rumah lantas langsung memberikan, sudah Norman, rumah ini aku berikan kepadamu. Dan $15.000 ini sebagai tanda terima kasihku atas kejujuranmu. Bahwa engkau sudah menemukan $100.000 ini, ya, itu kau kembalikan kepadaku. Tapi Norman menolak dengan halus. Oh maaf Pak, jangan kau berikan padaku. Aku enggak biasa seperti ini. Memang aku diajar oleh orang tuaku. Ya, ketika aku dari kecil sampai hari ini, aku kalau itu bukan milikku, itu harus ku kembalikan kepada yang punya. Jadi hal ini sangat wajar bahwa apa yang telah aku temukan $100.000 ini adalah milik Bapak. Jadi ini ku kembalikan kepada Bapak. Tapi pemilik itu tetap bersikeras kepada Norman. Gak, pokoknya rumah ini PN, ya, tak kasih rumah dan ini uang tunai $15.000. Puji Tuhan, kata Norman. Ya, apakah kita bisa mendapatkan mujizat seperti itu? Ya, mungkin kita bisa bekerja dengan kejujuran kita. Ya, mungkin dengan ketulusan hati kita. Suatu kali mungkin kita akan mendapatkan berkat seperti ini yang Norman dapatkan dari bos kita, atau mungkin dari sahabat-sahabat kita, entah dari manapun. Itu bisa terjadi dalam hidup kita, asalkan kita mau jujur, atau asalkan kita mau tulus dalam mengerjakan sesuatu hal yang memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ya, Alkitab berkata orang jujur akan dituntun ketulusannya ketika kita hidup jujur dan benar di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan mendatangkan berkat bagi kita. Haleluya. Hiduplah jujur, hiduplah tulus. Berkat itu akan datang dan menghampiri kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, dan bahkan mungkin tidak pernah kita doakan, mujizat atau berkat itu akan datang dalam hidup kita. Katakan amin, saudara-saudaraku. Ya, salah satu tokoh dalam Alkitab yang jujur, orang yang jujur dan tidak pamrih adalah Daud. Hidupnya tidak disibukkan dengan pamrih. Yang tidak bisa diraih, bisa menimbulkan kekecewaan atau juga kemarahan. Daud adalah raja kedua, ya. Daud adalah raja kedua bangsa Israel setelah Saul, dan Daud merupakan raja terbesar Israel. Namun sekalipun Daud telah dilantik oleh Samuel sebagai raja Israel, Daud belum bisa duduk di tahta kerajaan. Sebab Saul, ya, raja yang sudah ditolak oleh Tuhan itu, berusaha terus untuk membunuh dan mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Ketika Saul terus-menerus mengejar Daud untuk membunuhnya, maka Daud pergi mengungsi ke negeri Filistin kepada Raja Akis. Ya, Raja
Akis ini adalah raja dari kota Gad di Filistin. Ya, Daud tinggal di negeri Filistin selama 1 tahun 4 bulan, saudara-saudara. Daud dan keluarganya bersama pasukannya yang setia, orang-orangnya yang setia kepada Daud berjumlah 600 orang. Ya, mereka tinggal di daerah Siklak. Di Filistin, Daud menjadi pengawal dan orang kepercayaan Raja Akis. Tapi Daud tetap berkomitmen untuk tidak berkhianat kepada bangsanya, yaitu Israel. Ketika Daud disuruh berperang, ia berperang melawan bangsa-bangsa musuh-musuhnya Filistin, yang juga adalah musuh-musuhnya Israel. Ketika Daud berperang, Tuhan menyertainya, Tuhan menjagainya dan melindunginya, dan Daud diberi kemenangan dimanapun Daud berperang. Ya, Allah menyertai Daud. Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang jujur. Ya, di dalam hidup ini kadang-kadang orang-orang jujur juga mengalami himpitan dan tekanan seperti Daud. Daud mengalami himpitan dan tekanan, ya, dikejar-kejar oleh Saul rajanya yang juga adalah mertuanya sendiri. Ya, Saul sangat iri dan cemburu kepada Daud karena Daud ketika berperang diberi kemenangan terus. Ya. Di dalam hidup ini kadang-kadang ya kita mengalami, atau orang-orang yang jujur mengalami himpitan dan tekanan, tapi Daud melakukan yang jujur dan tulus di hadapan Allah, ya, sehingga Allah membuat musuh-musuhnya dapat dikalahkan oleh Daud. Seorang yang jujur menghemat energinya untuk tidak sibuk mengarang cerita bohong yang justru dapat membelit dirinya di kemudian hari. Dengan keberhasilan Daud memimpin perang dan dapat mengalahkan musuh-musuh Filistin, ya, raja-raja Filistin, dan orang-orang Filistin itu merasa masih meragukan, dan karena nanti jangan-jangan Daud beserta pasukannya itu akan menyerang balik orang bangsa Filistin. Maka raja-raja Filistin dan orang-orang Filistin meragukan Daud. Mereka takut kalau Daud berbalik menyerang bangsa Filistin, maka Raja Akis pun terdesak, ya, dan tidak bisa melarang teman-teman, sahabat-sahabat raja-raja Filistin. Dengan berat hati Raja Akis pun melepaskan Daud pulang kembali ke negerinya, yaitu Israel. Daud tidak mengarang cerita bohong kepada Raja Akis. Apa yang dilakukan memang benar-benar mengalahkan musuh-musuhnya. Kadangkala kita juga diperhadapkan dengan situasi yang terbuka bagi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan kita saat itu, ya. Mungkin kita bisa mengarang cerita dengan memperdayai atasan kita. Mungkin kita juga bisa mengarang cerita, ya, untuk mengelabui bos kita. Mungkin juga kita bisa bercerita atau mengarang cerita untuk kepada suami kita, kepada istri kita atau keluarga kita, bahkan pada gereja kita, untuk mendapatkan satu keuntungan bagi diri kita sendiri, ya. Dan itu adalah bisa kita lakukan, bisa kita alami, sehingga kita mendapatkan sesuatu keuntungan dari perbuatan kita. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Perbuatan yang mengarang cerita, mengada-ngadakan sesuatu cerita, ya, dengan berbohong di sana dan sini,
ini adalah jahat di mata Tuhan. Dan itu akan membelit diri kita sendiri dan akan menutup jalan kita sendiri. Dan itu memang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita harus berani berkata ya, kalau iya. Dan kita harus juga berani berkata tidak, kalau tidak. Ya. Karena menyadari kebohongan berasal dari si jahat iblis. Raja Daud sekali lagi dalam sidang kabinetnya ya bersama dengan menteri-menterinya ya di istananya, dengan berani mengakui kesalahannya di hadapan pegawai-pegawainya, di hadapan mungkin menteri-menterinya ya, pejabat-pejabatnya atau kalangan istana, bahwa ia sudah berbuat dosa terhadap Allah dengan telah membunuh Uria ya, yang adalah anak buahnya sendiri atau tentara perangnya sendiri ya, dengan menaruh Uria di barisan paling depan agar supaya Uria segera dapat terbunuh. Dan kalau sudah mati, terbunuh, maka Betseba istrinya akan menjadi miliknya dan menjadi istrinya. Ini adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Daud. Dosa perzinahan telah dilakukan oleh Daud dengan Betseba. Ya, jadi tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud berani berkata, ya, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Aku telah membunuh Uria, anak buahku sendiri. Beranikah kita berkata ya jika ya? Dan beranikah kita berkata tidak jika tidak? Saat kita melakukan kesalahan, mari kita dengan jujur dan tulus hati, kita mau belajar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa berkat yang akan diterima orang jujur? Yang kedua adalah hidupnya membangun, bukan merusak. Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Orang jujur dinyatakan sebagai pribadi konstruktif, orang yang membangun, sedangkan sebaliknya orang fasik itu adalah destruktif, orang yang merusak. Jadi ada dua di bumi ini, orang yang konstruktif dan orang destruktif, orang yang membangun dan orang yang merusak. Abraham Lincoln, ada Presiden Amerika Serikat yang ke-16, ya pada tahun 1861. Sejak kecil Abraham Lincoln memiliki sikap yang jujur di dalam perkara sekecil apapun. Pada suatu waktu ketika dewasa, Abraham Lincoln bekerja di suatu toko dan menjadi penjaga toko. Dan pada saat itu dia membuat laporan keuangan dan dia mendapati bahwa ia telah memberi harga kepada pelanggannya, yaitu lebih mahal, ya sekitar 6 sen katanya. Lebih mahal 6 sen, padahal harganya enggak segitu ya. Dan setelah dibuat laporan keuangan, ternyata ketemu, oh ini ada pelanggannya yang lebih bayar, ya 6 sen. Ketika sudah diketahui siapa pembelinya, siapa pelanggan itu, malam itu juga Abraham Lincoln, ya dengan berjalan kaki, ya memang tahun 1861, 18 lebih ya, 1800 sekian, ya waktu itu mungkin kendaraan juga enggak ada, ya makanya harus berjalan beberapa kilo untuk menemukan rumah pembeli itu. Ya, walaupun hanya 6 sen, tapi harga 6 sen atau jumlah yang hanya 6 sen itu dikembalikan kepada pelanggannya. Lewat kejujurannya, Abraham Lincoln menjadi seorang
yang luar biasa. Bahkan teman-temannya menjuluki dia adalah Abah yang jujur, Abah atau Abi, ya Abah, Abi atau ya nama bahasa Arab Abah, Bapa, ya Bapa yang jujur, Abi yang jujur, itu julukan dari Abraham Lincoln. Ya teman-temannya menjuluki dia seperti itu. Bahkan ibu tirinya juga berkomentar tentang Abraham Lincoln. Ya, ia tidak pernah berdusta pada saya seumur hidupnya. Wow, sungguh luar biasa. Ini ibu tiri loh. Kalau ya ibu tiri ini memang berbeda dengan ibu kandung. Ya, anggapan orang memang banyak. Ya, tanda kutip ibu tiri pasti berbeda dengan ibu kandung. Tapi ibu tirinya malah berkomentar kepada umum, ya, ia tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Ia tidak pernah berdalih, tidak pernah mengelak untuk menghindari hukuman dan tanggung jawabnya. Abraham Lincoln adalah orang yang penuh dengan kejujuran. Abraham Lincoln juga menentang dan menghentikan perbudakan di AS, di Amerika Serikat, ya, dengan alasan HAM. Visi besarnya adalah mengembangkan Amerika sebagai negara yang fokus pada perdagangan dan membangun kota-kota. Juga Salomo menuliskan bahwa berkat orang yang setia dan jujur itu berkenan di hati Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya seperti berkepribadian konstruktif, orang yang membangun, kata Salomo. Abraham Lincoln adalah orang yang penuh dengan kejujurannya. Dia membangun kotanya, tapi bukan hanya membangun kotanya, tapi membangun negaranya yang begitu luas. Tapi mulut orang fasik mengatakan apa? Mereka mengatakan apa yang tidak sebenarnya. Bisa diibaratkan seperti neraca yang serong. Ya, neraca yang serong itu adalah kekejian bagi Allah. Sementara orang fasik itu artinya apa? Allah tidak menghendaki bahwa orang yang percaya kepadanya atau orang yang benar itu menipu sesamanya. Neraca yang serong itu berarti orang yang benar tidak diperbolehkan atau tidak dikehendaki Allah untuk menipu sesamanya. Gambaran Amsal di sini menyatakan bahwa orang jujur itu seperti kota yang terus berkembang karena peran sertanya dalam pemikiran dan tindakan nyata. Sementara orang fasik hanya bisa nyinyir katanya. Ya, nyinyir dengan mulutnya. Orang jujur akan menerima berkat, saudara-saudaraku. Apa berkat-berkat orang jujur? Ya, berkatnya yang pertama adalah kehidupan senantiasa yang berkenan di mata Tuhan. Amsal 11 ayat 1. Ya, yang kedua, orang itu akan terhindar dari persoalan atau bencana yang mengakibatkan perilaku, yang diakibatkan oleh perilaku penipu, orang-orang yang jahat. Ya, orang-orang yang benar itu akan dihindarkan. Yang ketiga, orang yang konsisten berbuat jujur akan mendapatkan kemakmuran. Sungguh luar biasa. Ya, kemakmuran bagi siapa? Ya, kemakmuran bagi dirinya sendiri, kemakmuran bagi keluarga, kemakmuran di dalam pekerjaannya, kemakmuran bagi gerejanya, bagi kota, maupun bagi negaranya. Ya, orang seperti ini akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk berlaku jujur di hadapan Tuhan di tengah dunia yang semakin kurang menghargai kejujuran. Jujur saja, memang hal-hal ini adalah hal yang sulit dan gak mudah untuk kita lakukan. Tapi mari kita lakukan
dengan ketulusan hati, dengan kejujuran kita agar kita diberkati oleh Tuhan. Sementara orang fasik hanya mendapatkan hukuman dari Tuhan akibat dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Dia menipu sana sini, dia berbuat jahat kepada orang lain. Tapi apapun yang dilakukan oleh orang-orang fasik, ingat ada tabur dan tuai. Ya, ada hukum tabur dan tuai di dalam hidup kita. Kita harus ingat itu. Apa yang kita tabur, suatu saat kita akan menuainya. Yang selanjutnya, pilihlah sebuah jalan hidup yang bermanfaat dan membangun orang lain, bukan yang merusak dan menghancurkan. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil, saudaraku. Belajar dari hal yang kecil dan belajar setia untuk melakukannya. Memang gak mudah untuk memulainya, tapi itu harus dimulai dari kehidupan kita. Itu harus kita sendiri yang melakukannya. Bagaimana orang lain akan menilai kita dan mulai memberi respon yang baik ketika kita bisa ketika mereka bisa menerima kebaikan dan kejujuran kita. Itu kita semua yang kita memulainya. Kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Sebaliknya, bila kita tidak pernah berbuat baik dan tidak jujur dengan diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri aja kita enggak jujur, apalagi kita dengan orang lain. Ya, maka orang lain pun akan dapat menilai kita bahwa kita gak bisa diandalkan untuk sesuatu kebaikan. Apalagi untuk membangun, ya, untuk membangun sesuatu. Ya. Maka itu kita harus mulai hidup di dalam kejujuran, mulai dari hal-hal kecil akan membangun saudara-saudara kita, bukan merusaknya. Berkat yang ketiga adalah hidup mengalami kemajuan. Ada berkat yang kita terima sebagai orang-orang yang jujur, yaitu hidup mengalami kemajuan. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Meskipun dalam kesederhanaan sebuah rumah kemah, ya, tetapi jika dilandasi dengan kejujuran, yang terjadi adalah hidup semakin mekar dan berkembang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kebenaran akan meninggikan dan meneguhkan orang-orang atau keluarga-keluarga yang sederhana dan miskin. Bahkan kemah orang jujur dan sederhana yang mudah dipindah-pindahkan dan dianggap kemah yang rendahan akan mekar dan baik dengan kemakmuran yang menyertainya. Kemakmuran dari Tuhan yang menyertainya. Dalam segala keadaan mereka mendapatkan anugerah dan penghiburan dari Tuhan. Ya, itu semua adalah merupakan kekayaan dan kehormatan yang sejati. Ada pepatah bahwa orang jujur itu mujur. Haleluya. Ya, siapa mau jujur akan mujur. Sementara orang fasik meski memiliki rumah, yang terjadi adalah kehancuran dan kemusnahan. Dosa merupakan kehancuran bagi orang fasik. Rumah orang fasik meskipun dibangun dengan kokoh dan tinggi akan musnah, akan jatuh ke dalam kemiskinan serta kehinaan dan akhirnya akan lenyap. Ya, harapan untuk mencapai surga, saudara-saudara, yakni rumah yang diandalkannya tidak akan dapat bertahan dan akan roboh diterpa badai. Ya.
Bahkan ketika badai itu sudah menerpanya, ada air bah yang datang dan akan menghanyutkan rumah itu. Hiduplah jujur di tengah-tengah godaan untuk menjadi licik dan culas. Apa itu culas? Curang, tidak jujur, tidak tulus, itu culas. Ingatlah bahwa konsekuensi yang akan terjadi telah dipaparkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan dalam Amsal ini mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan menurut jalannya Tuhan. Namun ada orang-orang yang mencoba untuk hidup kudus tanpa melibatkan Tuhan. Mereka mempercayai bahwa kesucian adalah seperti sebuah lencana yang bertuliskan, lihatlah betapa istimewanya aku. Dengan kata lain, kekudusan mereka diperoleh dengan banyaknya perhatian dan pujian dari manusia. Pujian dan perhatian itu bukan dari Allah. Ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Ya, mereka ini menipu dirinya sendiri. Ya, jalan di jalan kebodohan, jalan di kesembronoan, jalan kepada keduniawian, jalan dengan hawa nafsu dan lain-lain. Ini nampaknya orang-orang yang berlaku seperti tadi itu bukan melibatkan Tuhan, maksud saya. Ya, orang-orang yang menganggap dirinya benar dan tidak melibatkan Tuhan. Mereka berjerih lelah dalam kekudusan dan melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan. Tetapi kenyataannya semuanya itu hanya pada mulut mereka saja. Ya, menganggap semua perilakunya sudah baik dan benar. Dengan kelicikannya mereka melakukan yang jahat kepada sesamanya. Dengan manisnya mulut mereka menipu sana dan sini. Mereka memaksakan kehendaknya dengan tidak memperdulikan lagi sesamanya. Bagaimana keadaan sesamanya, apakah mau sakit atau maupun rugi atau bagaimana, tidak peduli. Pokoknya ini kehendaknya yang harus dijalankan oleh sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan dalam terang Tuhan sehingga menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kita dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, ada berkat-berkat orang yang jujur yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Hidupnya dipimpin dalam ketulusan, hidupnya membangun bukan merusak, dan hidupnya akan mengalami kemajuan. Walaupun itu mungkin step by step, tapi ada progres yang baik ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu, kami berterima kasih buat hidup kami yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu ajaib bagi kami. Engkau telah mengajarkan bagi kami pada setiap kami malam ini dengan kasih anugerah-Mu bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Kau telah sediakan terang jalan bagi setiap kami, yaitu hidup dengan jujur, hidup dengan ketulusan hati kami. Kami bersyukur padamu karena kami percaya bahwa saat kami melakukan
kehendak-Mu ini Bapa. Ada berkat-berkat yang telah Kau sediakan, bahkan telah Kau curahkan dalam hidup kami. Hidup kami akan terus dipimpin oleh ketulusan. Hidup kami selalu akan menjadi seorang yang membangun, bukan orang yang merusak. Dan hidup kami akan senantiasa naik demi dan akan maju dan tidak akan turun lagi menjadi ekor. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kaulah penolong kami yang setia, Kaulah yang selalu menyertai hidup kami. Engkau berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang dialaminya, apapun kondisinya. Kiranya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan, yang mengalami jalan buntu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Engkau juga memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Kau berkati dengan hikmat urapan surgawi untuk membawa anak-anak-Mu, semua umat-Mu yang telah Kau percayakan kepada beliau. Kiranya hikmat urapan senantiasa melimpah. Kasih Bapa, hati hamba itu melekat dalam diri hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Dan Kau berkati istri dan anak-anaknya, Kau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur padamu. Amin.